Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil RBL kami mengenai oven microwave. Sebelum mempresentasikan hasil RBL kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Pratnya Putri, NIM 1194122, Program Studi Sains Aktuaria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gauds Nahal, NIM 119210053 dari TPB 15. Saya Rohani Septiana Manurung, NIM 119160018. Saya Faizar Malia Putri, NIM 119360002. Perkenalkan, saya Putri Oktaviana Tambunan, NIM 119190064. Nama saya Febran Jody Damanik, NIM 119210029. Perkenalkan, nama saya Peggy Fajri dengan NIM 119210027. Perkenalkan, nama saya Kevin Hutajulu, NIM 119120079. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rudin Syarif, NIM 119300001. Saya akan menjelaskan perbandingan panjang gelombang. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang kurang dari 0,02 nanometer. Sinar X memiliki panjang gelombang yaitu 0,01 nanometer sampai 10 nanometer. Ultraviolet memiliki panjang 10 nanometer sampai 400 nanometer. Sinar tampak memiliki panjang gelombang 390 nanometer sampai 750 nanometer. Infrared memiliki panjang 750 nanometer sampai 1 mm. Gelombang mikro memiliki panjang 1 mm sampai 1 meter. Dan gelombang radio memiliki panjang 1 mm sampai 100.000 km. Pengertian gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Sifat-sifat gelombang mikro dalam kaitannya dengan microwave oven. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro biasanya dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Bila digunakan wadah memasak yang terbuat dari logam atau metal, makanan tidak akan atau lama matang karena gelombang mikro dipantulkan dan juga dapat menimbulkan bunga api. Yang kedua adalah transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda dan material yang memiliki sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil seperti plastik, gelas, keramik, porselen, sehingga benda ini tidak dipengaruhi oleh gelombang mikro. Yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro dapat diserap oleh benda dan material yang memiliki sifat dielektrik yang besar, contohnya makanan dan benda yang memiliki permukaan yang gelap. Gelombang mikro yang diserap oleh makanan akan menghasilkan panas di dalam makanan tersebut, sehingga makanan tersebut dapat matang. Microwave, kelompok kami mengambil topik oven microwave sederhana dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa akan konsep fisika yang menjelaskan bagaimana pengaruh gelombang mikro dapat menghasilkan panas pada oven microwave sederhana. Jadi, oven microwave adalah alat yang sangat mudah ditemukan dan menggunakan konsep gelombang mikro, di mana alat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Proses pemanasannya ialah dengan adanya perubahan energi pada senyawa-senyawa pada oven microwave sendiri yang dapat menghasilkan panas, dan inilah yang akan diserap oleh makanan atau zat yang dipanaskan. Dan tingkat kepanasannya dipengaruhi oleh tingkat air yang dikandung oleh makanan atau zat itu sendiri. Jadi intinya oven microwave sederhana yang kami bahas kali ini merupakan suatu alat yang dapat menjelaskan suatu konsep materi fisika tentang gelombang mikro. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan microwave oven ini ada beberapa yang dibutuhkan. Di antaranya ada plastik warp, aluminium foil, kertas karbon, kardus berbentuk persegi panjang, tutup kardus yang dilubangi, dan tutup kardus yang tidak dilubangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit fungsi
dari beberapa alat dan bahan tersebut. Yang pertama itu ada plastik warp. Plastik warp ini berfungsi untuk melapisi sisi luar tutup kardus yang sudah dilubangi. Plastik warp ini fungsinya untuk menjaga makanan dari udara bebas dan kuman. Yang kedua, untuk aluminium foil. Aluminium foil ini nantinya digunakan untuk melapisi kardus beserta kardus, kan ada kardus utama, ada tutup kardus yang tidak dilubangi. Nah, keduanya itu nanti dilapisi oleh aluminium foil. Dan aluminium foil ini berfungsi untuk menghantarkan panas dari matahari. Yang ketiga, ada kertas karbon. Kertas karbon ini nantinya akan ditaruh di bagian dalam di microwave, di dalam kardus, yang kardus utama. Nah, nanti fungsi dari karbon itu adalah dia menerima atau menyerap panas matahari yang dihantarkan oleh si aluminium foil tadi. Terus yang keempat ada kardus. Kardusnya itu berbentuk persegi panjang. Bebas sih, terserah, pokoknya kardus lah yang mirip-mirip sama oven kayak gitu. Itu untuk ovennya, utamanya ovennya. Terus yang kelima ada tutup kardus yang dilubangin. Kan tadi ada tutup kardus ada dua. Nah, yang dilubangin sama yang nggak dilubangin. Yang ini tutup kardus yang dilubangin. Fungsinya apa? Fungsinya itu kayak apa ya? Kayak misal buat kita ngelihat makanan dari luar ke dalamnya. Pokoknya ada, lihat aja di gambar, ada di slide. Terus yang keenam itu untuk tutup yang kagak dilubangin. Nah, itu tuh untuk kayak semacam panel gitu dah, untuk kan itu nanti tutupnya itu dilapisin aluminium foil. Nah, terus tutupnya itu ntar ditaruh nih di samping, ya sudut 45 derajat lah di samping. Nanti cahaya datang dihantarkan lewat itu tadi yang udah di aluminium foil kan, habis itu ke kertas karbon yang ada di dalam si oven ini gitu teman-teman. Berikut adalah komponen pada oven microwave. Pertama, magnetron. Komponen ini merupakan bagian inti yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro. Yang kedua, waveguide. Ini adalah sebuah komponen yang didesain untuk mengarahkan gelombang. Yang ketiga adalah microwave stirrer atau mode stirrer. Komponen yang menyerupai baling-baling yang digunakan untuk menyebarkan gelombang mikro di dalam microwave. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja microwave. Microwave bekerja dengan cara memancarkan radiasi gelombang mikro dan melalui interaksi dengan senyawa yang memiliki momen dipol. Gelombang mikro dapat memberinya energi sehingga senyawa yang memiliki momen dipol tersebut menjadi berenergi tinggi. Adanya perbedaan energi menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memanaskan makanan yang memiliki kandungan air yang tinggi dikarenakan adanya momen dipol tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja oven microwave dan juga konsep fisika dalam oven microwave. Seperti yang dapat kita lihat dalam PowerPoint, oven microwave bekerja dengan memancarkan radiasi gelombang mikro, biasanya pada frekuensi 2450 MHz dengan panjang gelombang 12,24 cm melalui makanan. Molekul air, lemak, dan gula pada makanan dapat menyerap gelombang mikro dalam sebuah proses dielektrik yang mengakibatkan memasak atau memanaskan makanan. Kebanyakan molekul pada makanan adalah molekul dipolistrik, yang berarti mereka memiliki muatan negatif di satu sisi dan muatan positif di sisi lainnya. Oleh karena itu, mereka akan bergerak dikarenakan adanya medan listrik yang berubah-ubah yang diinduksi oleh pancaran gelombang mikro. Gerakan inilah yang menghasilkan panas. Namun, gelombang mikro pada frekuensi ini tidak diserap oleh bahan gelas, keramik, dan sebagian plastik, bahkan logam memantulkannya. Oleh karena itu, gelombang ini hanya akan diterima oleh makanan, bukan wadahnya. Selanjutnya, konsep fisika pada oven microwave. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yang di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁹. Jika gelombang ini diserap oleh benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Dan jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan panas dan masak dalam waktu singkat.
Hal ini dikarenakan oleh medan listrik yang mengakibatkan bergeraknya muatan molekul di Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai microwave, saya akan memberi beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari microwave ini. Yang pertama, jet yang dapat dipanaskan oleh oven microwave ini adalah jet yang mengandung air. Kedua, fenom ini menyebabkan cara memasak berbagai makanan akan berbeda berdasarkan kandungan air yang dimiliki makanan tersebut. Dan yang ketiga, senyawa polar dapat menghasilkan panas, dan sedangkan senyawa non-polar tidak dapat menghasilkan panas karena senyawa non-polar tidak mengalami perubahan energi. Dan yang keempat, material yang digunakan, terkhusus material pembungkusnya, mempengaruhi suhu yang dapat mencapai atau yang dapat dicapai oleh alat ini. Demikian kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas ini. Sekian dan terima kasih.